Halo Ibu dosen dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Marsian Samputi dengan NIM 2020-21077 dari kelas R5B. Poin pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama menjelaskan pengertian perjanjian internasional menurut para ahli, sertakan komentar tentang kelebihan dan kelemahan dari pendapat tersebut. Yang kedua, menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional. Dan yang ketiga, ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Dan yang keempat, tujuan dan fungsi dari pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jeremy Bentham, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Jeremy Bentham adalah orang pertama yang mencetuskan istilah perjanjian internasional pada tahun 1780. Yang kedua, menurut Oppenheim, hukum internasional adalah perjanjian antar negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antar negara maupun organisasi yang melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Yang ketiga, menurut Mokhtar Kumacja, perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang mewakili tujuan tertentu dan yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Dan yang keempat, menurut Scott Spenger, dilansir dari Legal Service India, perjanjian internasional adalah aturan hukum yang berlaku antara negara maupun entitas lain yang telah diberikan kepribadian internasional. Scott Spenger beranggapan entitas apapun yang berada di dalam perjanjian internasional memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalamnya. Yang berikut komentar saya tentang kelebihan dan kelemahan dari perjanjian internasional. Menurut saya, kelebihan dari perjanjian internasional adalah dapat membuat masing-masing negara akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi serta meminimalisir perselisihan antar negara internasional, dapat juga mengatasi krisis ekonomi. Kemudian kekurangan dari perjanjian internasional adalah perjanjian internasional tak tertulis dalam hukum perjanjian internasional. Adapun istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Yang pertama, treaties atau traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mencakup seluruh instrumen yang dibuat oleh subjek hukum internasional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut hukum internasional, suatu traktat untuk dapat menjadi sumber hukum formil harus disetujui oleh DPR terlebih dahulu, kemudian baru diratifikasi oleh Presiden, dan setelah itu baru berlaku mengikat terhadap negara peserta dan warga negaranya. Dan yang kedua, konvention atau konvensi. Konvensi dapat disebut juga sebagai kebiasaan. Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum kebiasaan ataupun yang umum dinamakan kebiasaan saja adalah peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena memiliki yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Jadi dalam konteks hukum internasional, kebiasaan atau konvensi dapat diartikan peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh salah satu kelompok negara atau organisasi dunia, namun ditaati oleh negara-negara dunia karena mereka memiliki kepentingan yang sama dan yakin bahwa peraturan ini berlaku sebagai hukum. Dan yang ketiga, agreement atau persetujuan. Pengertian umum agreement atau persetujuan adalah mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari traktat dan konvensi, secara khusus mengatur materi-materi yang diatur dalam traktat, di mana persetujuan ini digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan iptek. Yang keempat, charter atau piagam. Istilah charter umumnya digunakan untuk perangkat internasional, seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Penggunaan istilah ini berasal dari makna karta yang dibuat pada tahun 1215. Contoh umumnya yang paling dikenal dari perangkat internasional tersebut adalah Piagam PBB tahun 1945. Yang kelima, protokol. Ada dua macam protokol, yaitu protokol of signature, yaitu protokol penandatanganan, merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian. Protokol tersebut berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran pasal-pasal tertentu pada perjanjian dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan teknik pelaksanaan perjanjian. Dan yang B, optional protokol. Protokol tambahan yaitu protokol yang memberikan hak
tambahan dan hak kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Contoh protokol tambahan, Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil, Politik tahun 1966, dan yang keenam, deklarasi adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum di mana pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijakan tertentu di masa yang akan datang. Yang ketujuh, Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi atau pertemuan internasional, yang juga menyebutkan konferensi-konferensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekitarnya dianggap perlu. Contoh Final Act General Agreement on Tariff and Trade pada 1974. Dan yang kedelapan, Agreed Minutes adalah suatu catatan mengenai hasil pertandingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Yang kesembilan, Memorandum of Understanding adalah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini dapat berlaku setelah penandatanganan tanpa melakukan pengesahan. Yang ke-10, Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk dan dapat dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek jangka pendek yang bersifat teknis. Contoh, Arrangement Studi Kelayakan Proyek Tenaga Uap di Aceh ditandatangani tanggal 19 Februari 1976 antara Departemen Pertambangan Republik Indonesia dan Presiden The Canadian International Development Agency. Yang ke-11, Exchange of Notes adalah perjanjian internasional yang bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. Yang ke-12, proses verbal. Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan, atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknis, administratif, atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan. Yang ke-13, modus vivendi adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara, dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap terperinci, biasanya dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan. Poin yang ketiga, ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Ciri-ciri perjanjian bilateral. Yang pertama, perjanjian yang dilakukan oleh pihak subjek hukum internasional saja. Dan yang kedua, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Dan yang ketiga, perjanjian hanya mencakup dua kepentingan negara maupun dua kepentingan organisasi yang dicapai bersama melalui suatu keputusan bersama. Dan ciri-ciri perjanjian multilateral melaksanakan kerjasama demi mencapai suatu tujuan atau kepentingan yang sama, dan yang kedua bersifat terbuka atau menyangkutkan kepentingan negara atau organisasi yang bersangkutan, dan yang ketiga tidak terlibat secara langsung di dalam perjanjian apapun yang dimaksud. Dan terakhir yaitu tujuan dan fungsi dari perjanjian internasional. Tujuan perjanjian internasional yang pertama, menghilangkan kasus di mana pekerja mungkin harus berkontribusi pada sistem jaminan sosial di negara lain untuk pekerjaan yang sama dan untuk memastikan bahwa liputan mereka di bawah layanan negara tidak akan terganggu. Yang kedua, mengkoordinasikan program pensiun dari dua negara tempat seseorang tinggal atau bekerja. Jika seseorang telah tinggal atau bekerja di negara lain, orang tersebut berhak mendapatkan tunjangan jaminan sosial baik dari negara tersebut. Yang ketiga, bagi karyawan, majikan, atau wira swasta untuk berkontribusi hanya pada CPP dan dibebaskan dari kontribusi terhadap program pensiun di negara lain. Mereka harus memiliki sertifikat pertanggungan. Sertifikat cakupan digunakan untuk mengkonfirmasikan negara lain bahwa pekerja tersebut dilindungi oleh negara. Fungsi dari perjanjian internasional yaitu yang pertama, sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa.
Dan yang keempat, mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara.